Dulu kalau masih jadi siswa, itu kalau kita nggak ngerjain tugas, pasti yang nyariin tuh guru, gitu. Iya, betul. Tapi kebalikannya kalau udah jadi mahasiswa, kita nggak kerja tugas aja, dosennya nggak peduli gitu. Jadi kita yang malah panik sendiri, karena betul. nilai kita nggak di-input kan. Akhirnya kalau nilainya jelek, ulang semester depan. Jadi kayak itu yang memberatkan juga sih. Karena saya ngerantau jauh-jauh dari Pontianak ke Tangerang hanya buat kuliah. Itu artinya saya harus mencapai cita-cita kan. Kayak nggak boleh dong main-main gitu. Padahal kita udah kayak orang tua udah ngeluarin duit, kayak ngeluarin duit buat kuliah, makan dan segala macam. Dan kita masa kita nyanyiin harapan orang tua kita gitu. Cari betul-betul dulu passionnya di mana agar nggak salah nanti ke depannya, ambil jurusan, kemudian nikmati waktu pas jadi siswa. Jadi nanti kalau udah lulus bisa lebih banyak pengalaman yang udah didapat pas jadi siswa. Dan kalau udah jadi mahasiswa tetap bergaul yang baik gitu, jangan sampai salah pergaulan aja sih. Oke, Sinotivers, balik lagi kita di acara podcast edukasi Sinotiv. Oke, masih bersama saya Hafiz yang dulu pernah jadi mahasiswa gitu kan. Nah, sekarang saya udah kedatangan seorang mahasiswa nih di sini gitu kan. Dan kita mau mengulik-ngulik gimana sih rasanya siswa versus mahasiswa. Ada nggak sih perbedaannya gitu kan? Oke, kita tanpa berpanjang lebar lagi, kita kenalan dulu nih sama siapa Dek namanya Dek? Perkenalkan, nama aku Felicia Lirenza, aku dari Universitas Multimedia Nusantara. Oke, enaknya dipanggil apa nih? Feli aja. Feli aja, nggak dipanggil sayang? Nggak dong. Oh jangan, oke. Oke, gini Fel. Nah tadi kan Feli bilang dari Universitas Multimedia Nusantara. Kalau boleh tahu nih, ambil jurusan apa sekarang kuliahnya? Lagi ambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Betul. Berarti jago dong komunikasinya dong? Harus sih, wajib. Harusnya wajib ya, oke. Berarti kalau di chat, berarti nggak bakal checklist 1 dong? Iya dong, harus. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin nih, dulu kan mungkin beberapa tahun yang lalu masih sempat jadi siswa dong. Oke, kira-kira pas masuk kuliah tahun berapa? Kurang lebih? 2020 masuk 2020, kuliah. berarti baru 3 tahun jadi Betul. mahasiswa. Nah, berarti kan belum lama dong pernah jadi siswa dan sekarang merasakan jadi mahasiswa. Oke, nah dulu waktu SMA-nya ngomong-ngomong gimana? Di Santo Petrus, Pontianak. Pontianak, Santo Petrus jauh banget ya, luar biasa ya. Bener. Nah, Santo Petrus itu terkenal nggak sih? Pasti baru denger ya? Kalau untuk di Pontianak sebenarnya itu merupakan salah satu sekolah yang terkenal. Apalagi dia juga yang terkenal karena DBL. DBL, Iya. Liga Basket. Betul. Saya taunya DBL itu Kanisius juaranya. Itu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya, juara. Santo Petrus pernah juara? Selalu juara sih, Pak. Mantap banget, mantap. Oke, nah sekarang kan Feli bilang dari Pontianak. Nah, sekarang kuliahnya di Universitas Multimedia Nusantara yang lokasinya ada di Gading Serpong, Tangerang. Nah, kenapa sih kepikiran gitu maksudnya dari Pontianak kepikiran kok kuliahnya sampai jauh-jauh ke Tangerang? Oke, jadi sebenarnya untuk dari sekolah ke kampus itu juga perlu pertimbangan. Jadi saya juga dari dulu dari sekolah itu udah memiliki kayak passion kayaknya cocok deh di komunikasi. Kayaknya kayak karena suka aja gitu sama komunikasi dan lebih suka kalau pelajaran yang ada presentasi dibandingkan teori-teori. Oke. Makanya di saat itu pula teman-temanku juga ya kayaknya lu cocok deh di komunikasi. Kayaknya lu harus coba deh. Terus kayak pas zaman sekolah juga sering ikut public speaking juga, suka ikut debat-debat gitu. Nah makanya kayak guru-guru pun pada nyaranin. Nah kenapa bisa di UMN sendiri? Waktu itu pas ada expo di sekolah. Nah UMN sama banyak universitas lainnya itu datang. Dan pada saat itu tertarik nih, kayaknya ilmu komunikasinya bagus. Akhirnya ya konsul juga kan sama guru-guru. Dan katanya emang UMN bagus. Akhirnya coba ikut jalur beasiswa gitu. Tapi cuma uang pangkal sih Pak beasiswanya. Tapi ya lumayan lah. Berarti masuknya lewat jalur beasiswa. Berarti ada dong yang masih di-apply nih waktu ke jalur beasiswa. Berarti pas SMA pun berarti Feli itu termasuk yang berprestasi? Ya gitu sih Pak. Luar biasa banget ya, luar biasa. Nah sekarang kan
udah jadi mahasiswa nih, gitu kan. 3 tahun yang lalu jadi siswa. Ada nggak sih perbedaan yang menurut Vel itu, kok siswa sama mahasiswa beda banget sih gitu? Perbedaannya apa? Kalau betul? Ada sih Pak, paling sederhana aja deh Pak. Dulu kalau masih jadi siswa, itu kalau kita nggak ngerjain tugas, pasti yang nyariin tuh guru, gitu. Iya, betul. Tapi kebalikannya kalau udah jadi mahasiswa, kita nggak kerja tugas aja, dosennya nggak peduli gitu. Jadi kita yang malah panik sendiri, karena Betul. nilai kita nggak di-input kan. Akhirnya kalau nilainya jelek, ulang semester depan. Jadi kayak itu yang memberatkan juga sih. Jadi kayak kita harus benar-benar mengerjakan semua tugas, benar-benar harus take care diri sendiri. Intinya harus mandiri lah. Apalagi sekarang ngerantau kan, itu banyak banget perbedaan yang dirasakan. Siswa kayak masih tinggal sama orang tua, dimasakin dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang udah jadi mahasiswa, udah ngerantau, apartemen sendiri, ngurusin semuanya sendiri. Masak-masak gitu. sendiri gitu ya, Masak sendiri. nyuci baju sendiri, Iya. tidur sendiri. Oke, udah kayak lagunya Cahadika ya gitu kan. Oke. Nah, terus juga tadi kan dibilangnya dari segi kemandirian ya beda ya. Siswa itu guru masih sering ngejar-ngejar. Kalau mahasiswa justru kita ngejar dosen gitu kan. Nah, ngejar-ngejar dosen capek nggak sih? Kenapa? Capek nggak sih ngejar-ngejar dosen? Ya, capek sih. Makanya kayak selalu berusaha untuk nggak cari-cari dosen gitu loh. Jadi kayak benar-benar harus ngerjain semuanya dengan tepat waktu. Nggak perlu lagi kita kayak harus yang ngejar-ngejar buat ngulang-ngulang gitu. Jadi kayak harus bisa sendiri sih. Oke. Jadi semuanya tuh harus benar-benar mandiri, udah lebih dewasa lagi. Berarti one step lebih dewasa dibandingin siswa. Berarti kata maha di depan siswanya itu berarti mandiri harus gitu ya. Harus mandiri soalnya nggak bisa mandiri gitu. Harus mandiri gitu kan. Oke. Nah, terus juga menarik banget nih kan, perantauan, jauh dari orang tua gitu kan. Ada nggak sih rasa pertama-tama nih pas jadi mahasiswa, aduh baru sebulan nih, mau balik aja ke Pontianak lah gitu maksudnya. Gak betah nih di Tangerang, ada nggak sih rasa kayak gitu biasanya? Bahkan sebelum itu Pak, jadi kan Gimana? iya, jadi kan pas saya masuk offline itu kan setelah saya itu semester berapa ya? Pokoknya kayak semester 1-2 tuh masih online. Oh, masih online, masih di Pontianak berarti ya? 3-4 masih online. Nah, semester 5 baru masuk offline. Semester 5 berarti baru semester kemarin dong? Semester kemarin. baru banget ya? ngerasain kayak kampus gimana itu baru kemarin banget. Nah, kayak baru nyampe di situ aja saya udah langsung kangen Ponti banget. Apalagi karena suasana rumah tuh bener-bener ramai banget. Kayak rumah juga sebelahan sama sepupu-sepupu. Jadi kayak sampai di apartemen kiri kanan tuh nggak kenal. Bener-bener kayak sepi, hampa gitu. Jadi bener-bener homesick banget sih. Apalagi makanan Pontianak, Pak. Apa tuh yang enak tuh Pontianak? Banyak banget, Pak. Kulinernya. Pokoknya harus cobain sih, Pak. Saya taunya pisang goreng Pontianak. Cai kue, pan. Enak, Pak. Iya, itu deket UMN kalau nggak salah, ada kan pisang goreng Pontianak kalau nggak salah. Di pasar modern, Pak. Banyak. Betul. Paramount. Oke. Nah, berarti tadi sempet di awal-awal kangen banget. Nah, itu gimana cara ngilangin tuh? Gimana biar nggak kangen lagi sama rumah gitu, maksudnya biar nggak kepikiran rumah, kira-kira gimana caranya tuh? Sebenarnya lebih ke ini sih, cari temen sih. Karena kayak kalau kita sendiri kan bakal sepi banget. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngeluangin waktu bareng teman-teman, itu kan nggak kerasa juga. Kita juga rasanya kita di home juga gitu. Kayak punya teman cerita, punya teman curhat daripada kita sendiri kan. Jadi kayak cari temen sih, itu kuncinya. Oke, berarti cari teman biar banyak aktivitasnya, biar gak banyak bengong sendiri gitu. Betul. Kan. Oke, nah sama penasaran lagi nih, kan ngomongin temen nih gitu kan, di kampus pasti kan teman tuh bermacam-macam ya. Betul. Ada yang biasanya ngajak males, ada yang ngajaknya bener lah, ngajak belajar dengan baik. Nah, biasanya tuh gimana sih kita tipsnya gitu, biar milih teman itu yang sesuai nih, yang kira-kira sejalan sama kita, nggak menyesatkan gitu lah, karena nggak benar. Gimana caranya tuh kira-kira? Kalau saya tuh sebenarnya nggak lebih milih-milih teman, cuman saya tetap ingat tujuan saya gitu. Oke. Karena saya ngerantau jauh-jauh dari Pontianak ke Tangerang hanya buat kuliah, itu artinya saya harus mencapai cita-cita kan. Oke. Kayak nggak boleh dong main-main gitu. Padahal kita udah kayak orang tua udah ngeluarin duit, kayak ngeluarin duit buat kuliah, makan dan segala macam. Dan masa kita nyanyiin harapan orang tua kita gitu. Iya, makanya kayak saya harus miliki tujuan dulu sih. Tujuan kayak mau
gapai ke arah mana. Akhirnya dari situ bisa dapat gimana ya, kayak akhirnya punya motivasi sendiri gitu loh. Sebagai anak perempuan satu-satunya harus banggain ortu dong gitu. Luar biasa. Nah, ini saya penasaran lagi. Tadi kan ngomong cita-cita sama jurusan ilmu komunikasi nih. Cita-cita sendiri nyambung nggak sih sama jurusan kamu ambil? Cita-cita jadi apa? Nyambung sih. Sebenarnya cita-citanya pengen jadi PR. PR, public relationship. Luar biasa. Oke. Dan kebetulan itu memang bener di ilmu komunikasi. Kita juga ada mempelajari kayak MPR, ada PR-nya sendiri, ada matkulnya tersendiri gitu. Oke. Nah, terus balik lagi nih, dulu kan pernah jadi siswa gitu kan. Nah, kepikiran ambil ilmu komunikasi, mau jadi PR, cita-citanya tuh sejak kelas berapa kalau boleh tahu? Sebenarnya itu pas kelas 11 sih SMA. Pas kelas 11 SMA. Karena pas saat itulah saya baru rajin-rajinnya ikut yang namanya kayak ikut debat, ikut segala macam gitu. Dan akhirnya kayak saya ngerasa kayak seru juga gitu loh. Kayak akhirnya ya udah coba-coba, terus kayak searching juga PR tuh gimana. Sebenarnya nggak cari langsung PR, kayak cari ilmu komunikasi, profesinya apa dulu gitu. Akhirnya kayak baru masuk kuliah itu baru kepikiran PR sih sebenarnya gitu. Oh, berarti biasanya orang-orang di luar sana kebanyakan kan, saya mau jadi apa nih? Terus cari jurusan yang tepat buat pekerjaannya tadi. Nah, kalau Feli kebalikannya. Iya, betul. Berarti ambil jurusannya dulu, baru tahu cita-citanya. Karena sebenarnya ambil ilmu komunikasi karena ngerasa passionnya di komunikasi aja gitu. Tapi untuk cita-cita untuk profesinya yang benar-benar profesi gitu, baru saat menerima matkul yang PR sama MPR itu. Oke. Nah, jadi buat Creativers nih, jadi kan kalau mungkin di luar sana banyak yang bilang, wah, saya harus tentuin dulu cita-citanya nih buat ambil jurusan apa. Nah, ternyata ada juga loh teman kita nih, Feli ini, yang dia ambil dulu jurusannya baru kepikiran cita-citanya. Mungkin setelah mendalami sekian semester, akhirnya bisa tahu nih cita-citanya di mana kayak gitu. Oke, balik lagi nih, Fel. Kamu bilang tadi kamu merantau nih, gitu kan. Nah, merantaunya di sini benar-benar sendiri atau apakah tadi ada sepupu atau ada saudara di sini seperti apa? Nah, kebetulan saya kuliahnya bareng sama Koko. Oh, bareng kokonya. Jadi kayak nggak sepi-sepi amat lah, masih ada Koko gitu. Jadi apartemen juga bareng Koko gitu, biar bisa saling jaga. Oke, luar biasa banget ya. Berarti emang Kokoh sama adiknya ini kemana-mana bareng gitu ya? Betul. Tadi kan soalnya apartemennya bareng, kuliahnya bareng gitu. Berarti kayak ada bodyguardnya gitu ya? Iya. Aman jadinya ya? Oke, berarti nggak bisa main-main nih. Bahaya nih. Ntar ada Kokohnya soalnya nih. Bahaya, aduh. Oke. Nah, ngomongin lagi sama Kokohnya juga ambil di UMN juga berarti ya? Betul, ilmu komunikasi juga. Luar biasa, berarti adik kakak bisa punya passion yang sama. Ini kamu ngikutin Koko atau Koko ngikutin kamu sebenarnya? Saya nggak ngikutin siapa-siapa sih, Pak. Ngikutin diri sendiri aja. Jadi kayak mungkin dia juga ngikutin diri sendiri, saya ngikutin diri sendiri. Gitu. Ngikutin diri sendiri tapi sama. Mungkin emang gen kali apa ya? Gen, bisa jadi gitu kan. Dilahirkan gennya sama gitu kan. Oke. Nah, sama Koko bedanya berapa ini usianya berapa? 1 tahun aja. 1 tahun aja? 1 tahun aja. Berarti sebenarnya kalau beda 1 tahun tuh nggak mirip Koko sama adik beneran. Mungkin Koko sama adik ketemu gede lebih miripnya gitu kan. Soalnya beda cuma 1 tahun gitu. Balik lagi tadi kan kamu merantau di sini bareng Koko kayak gitu kan. Nah, pernah nggak sih ngalamin yang namanya sering ada beda pendapat, segala macam, berantem gitu kan. Sampai ada yang kabur mungkin dari apartemen gitu. Pernah? Enggak sih Pak, justru kalau kita berdua gini malah lebih akrab dibanding pas di Ponti dulu. Jadi jadi kayak kita punya kayak masing-masing punya teman curhat gitu-gitu. Jadi kayak kalau di Ponti kan kayak masih sering keluyuran bareng teman-teman Ponti gitu. Terus kayak juga ada adekku kan, jadi kayak sering mainnya sama adek juga dulu. Nah sedangkan di sini ya main game bareng dia gitu-gitu. Jadi kayak lebih kompak sih sebenarnya kalau kayak gitu. Gak pernah tuh beda-beda pendapat terus berantem gitu? Dulu di Ponti sering Pak, sekarang udah jarang lah Pak. Mungkin ya jauh-jauh ke sini buat berantem doang ngapain ya gitu kan. Jadi lebih akrab, lebih dekat lagi gitu kan. Oke. Siap. Nah, kita balik lagi ke tema kita nih. Siswa versus mahasiswa. Selain di kemandirian tadi kamu bilang, bedanya di mandiri aja. Nah, kalau dari segi pelajarannya sendiri, ngerasain nggak sih bedanya ketika jadi siswa sama sekarang jadi mahasiswa, bedanya di mana? Kalau pelajaran, kalau saat jadi siswa itu kayak
pelajaran yang nggak disukai pun harus dijalanin gitu, diambil gitu. Sedangkan di UMN sendiri itu bisa pilih matkul apa yang mau diambil gitu loh. Jadi kita bisa milih, misalnya ambil 8 dari berapa puluh matkul itu bisa ambil sendiri gitu. Bahkan kita bisa linjur juga gitu. Lintas jurusan. Betul, bisa lintas jurusan ke manajemen misalnya, kayak ngambil matkulnya gitu bisa. Jadi kayak menurut saya sendiri, menurut saya itu lebih asik belajar saat menjadi mahasiswa karena kayak semua matkulnya tuh emang suka gitu. Oh, emang semua disukain. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi pelajaran yang nggak disukain waktu jadi siswa, pelajaran apa yang nggak disukain? Matematika sih, Pak. Matematika? Kenapa harus matematika nggak disukainya? Sebenarnya seru. Cuman emang susah aja, Pak. Susah? Susahnya kenapa tuh kira-kira? Nggak suka ngitung-ngitung atau gimana? Nggak bisa ngitung, Mbak. Nggak bisa ngitung? Wah, luar biasa. Jujur banget ya. Nggak bisa itu karena nggak biasa aja. Pokoknya mata pelajaran pas sekolah itu bagus-bagus kecuali matematika, Pak. Kecuali matematika? Berarti ketemu pas-pasan, tapi tetap berjuang buat biar nggak remet. Padahal dulu ambilnya IPS atau IPA? IPS. Nah, IPS sendiri ada ekonomi dong. Iya. Hitung-hitungan dong. Iya, Pak. Suka ekonominya atau enggak? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Berarti enggak sukanya karena hitung-hitungan. Nah, sekarang kalau di komunikasi sendiri, ketika masuk, ketemu matematika lagi nggak sih? Tidak, Pak. Tidak sama sekali? Banget saya, Pak. Nggak ada sama sekali matematika. Oke, jadi sebenarnya ambil jurusan bisa jadi juga karena menghindari hal yang nggak disuka. Itu banyak, Pak. Teman-teman saya ilmu komunikasi, pas ditanya kenapa ambil ilmu komunikasi, ngindarin hitung-hitungan katanya. Hindarin hitung-hitungan, luar biasa banget. Berarti sebenarnya matematika sendiri itu bukan hal yang harus dihindari gitu kan. Kalau kitanya emang bisa, itu menjadi enak gitu kan. Betul. Jadi balik lagi tadi ketika mahasiswa bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan passionnya. Pernah nggak ngerasa waktu dulu kan ngisi SKS ya kalau nggak salah tuh. Betul. Ketika udah klik, ya nyesel nih ambil kuliah ini. Sebenarnya lebih nyesalnya gara-gara dosen killer, Pak. Dosen killer, iya. Oke. Jadi kayak kalau di UMN itu, maksudnya kalau di kampus ya. Iya, maaf. Jadi kayak kalau di UMN itu kan kayak kita tuh milih matkul sendiri dan dosennya tuh kayak random gitu loh. Misalnya ambil kelas C. Nah itu kita nggak tahu sama sekali dosennya siapa gitu. Karena kalau dapet dosen yang galak ya nyesel sih, Pak. Tapi kalau untuk mata kuliah, so far sih belum ada sih, Pak, yang disesalin karena kayak ya emang seru-seru aja gitu, apalagi bareng-bareng teman gitu kan. Oke, bareng teman. Jadi pas mau ambil SKS itu ngumpul bareng-bareng teman-teman gitu? Cepet-cepetan gitu. Atau gimana? Iya, kalau sistem dari UMN cepet-cepetan, Pak. Oke, berarti bisa jadi ketika kamu klik, temannya udah habis kuotanya? Iya, sering, Pak. Sering kayak gitu? Sering. Akhirnya jadi kayak beda kelas jadinya? Pisah-pisah gitu. Oke. Nah, sama balik lagi tadi kan kamu bilang di kampus itu bisa namanya lintas jurusan gitu kan. Sementara kalau di ketika jadi siswa, ada lintas jurusan tapi terbatas ya mungkin gitu kan. IPS dulu mungkin ada lintas minatnya ditentuin dari sekolah. Nah, kira-kira lintas jurusan itu apakah sama maksudnya perasaannya ketika ambil yang lintas jurusan sama pelajaran yang wajibnya gitu kalau di kampus? Kalau di kampus tuh ya sebenarnya lebih baru lagi sih, Pak. Pengalaman baru karena kayak sebelumnya benar-benar belum pernah belajar kan manajemen gitu-gitu misalnya. Jadi kayak itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi hal yang baru lagi, jadi lebih tertarik. Dan biasanya kalau lintas jurusan itu lebih ke passion ya dibandingin kewajiban. Karena kalau yang di ilmu komunikasi udah biasanya udah tentuin kalau mau ngambil kuliah ini harus ini dulu, gitu kan. Nah itu kira-kira dalam memilih tadi SKS yang dipilih nih agar kayak wah nggak salah, nggak apa, itu ada tips dan triknya nggak sih? Sebenarnya lebih ke kalau saya sendiri tipsnya itu nanya dulu ke kakak tingkat. Kakak tingkatnya lebih berpengalaman, udah pernah ambil ini itu. Jadi kayak karena organisasi itu bener-bener banyak relasinya, jadi kayak banyak juga kenal kakak tingkat gitu. Akhirnya kayak lebih ke nanya-nanya sih kayak matkul ini seru gak sih, belajar tentang apa aja sih? Oh kebanyakan bilangnya ini seru, terus kayak ini juga katanya penting banget gitu. Akhirnya ya coba-coba gitu. Oke. Jadi biar gak salah
pilih pelajaran tadi SKS tadi, berarti harus banyak tanya sama kakak tingkat kayak gitu. Nah, sekarang ternyata udah ada ini nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen di luar sana gitu kan tentang siswa versus mahasiswa gitu kan. Ini udah dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube kita rangkum. Ini ada beberapa pertanyaan pilihan. Nah, pertama nih, zaman jadi siswa liburan hal yang dinanti-nanti, benar nggak sih? Benar banget. Benar gitu kan. Nah, kenapa pas jadi mahasiswa kok ngerasa liburan itu ujian, terutama yang ngerantau. Nah, kira-kira gimana nih nanggapin statement ini? Benar atau nggak sih? Sebenarnya bener sih Pak, karena ya kalau liburan pas zaman jadi siswa kan bener-bener kayak wah akhirnya gitu, udah liburan gitu. Sedangkan kalau misalnya liburan di saat ngerantau ini kita kayak ya sepi nih. Padahal biasa kayak tiap hari ke kampus bareng-bareng teman, kumpul ketawa-ketawa bareng teman. Sedangkan kayak biasa kalau apalagi kalau nggak pulang ya Pak, kalau nggak pulang ke kampung itu, sedangkan teman-teman kita tuh pulang semua. Jadi kayak kita benar-benar sendiri banget di situ, kayak ngerasa hampa sih Pak. Oke, zamannya dulu siswa, yuk jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya, sama orang tua. Sekarang nggak ada yang ngajakin lagi gitu kan, berdua doang sama Koko tadi kan. Jadi kemana-mana, apalagi kalau misalnya lagi cekak nih gitu kan, akhir bulan gitu kan, transferan belum dapet, nggak tahu mesti ngapain, itu jadi ujian tersendiri ya. Iya betul. Itu ngelebihin ujiannya di kampus. Bener Pak. Bener banget. Oke. Nah, lanjut lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya dari ini. Nah, pas jadi siswa pengen buru-buru jadi mahasiswa. Pas jadi mahasiswa kangen lagi jadi siswa. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah banget Pak. Karena kayak pas zaman siswa itu kayak lebih santai. Kayak bisa main-main, kayak di jam kelas masih bisa tiduran gitu kan. Maksudnya kayak kalau capek terus kayak pokoknya lebih santai lah intinya. Sedangkan kalau jadi mahasiswa tuh bener-bener karena kita yang nyari dosen, jadi kita harus bener-bener gitu loh. Jadi kayak kadang kayak kangen main-main lagi gitu pas zaman SMA bareng teman-teman gitu. Nah, terus pas jadi siswa dulu pengen jadi mahasiswa buru-buru nggak? Oh, kayak enak jadi mahasiswa gitu. Bener. Tiap hari ngitung hari Pak. Kapan ya lulusnya gitu. Kapan lulus dari siswa ini, gitu. dari SMA ini pengen jadi mahasiswa gitu. Sampai di handphonenya mungkin di reminder H-1, H-2 gitu ya. Oke, berarti ini real banget ya kejadian ini gitu kan. Oke. Nah, mungkin ada statement berikutnya. Nah, ini lagi nih ngomongin dari SD sampai SMA selalu pakai seragam, bener? Bener. Bisa jadi nanti pas kerja pakai seragam lagi dong. Bener. Nah, sekarang berarti kan ngerasain jadi mahasiswa libur pakai seragamnya gitu kan. Kira-kira lebih enak pakai seragam atau nggak pakai seragam? Nah, kalau itu lebih enak pas mahasiswa. Kenapa? Karena ya benar-benar bisa fashionable Pak, jadinya kita ke kampus bisa pakai ini suka-suka kita gitu. Yang penting sopan aja ikut aturan ini. Jadi kayak menurut saya lebih seru ini sih. Lebih seru mahasiswa. Lebih seru mahasiswa nggak pakai seragam. Nggak pengen buru-buru kerja pakai seragam? Enggak. Belum sih Pak. Belum kepikiran. Iya, belum kepikiran. Ya apalagi kan jadi PR nanti kan. PR pakai seragamnya mungkin pakai blazer, pakai apa gitu kan. Nggak pengen buru-buru atau masih pengen menikmati, enjoy kemana-mana, terserah saya gitu. Yang penting enak dipakainya gitu. Iya, pengen menikmati mahasiswa dulu sih Pak. Apalagi baru offline-nya baru tahun kemarin baru Pak. Setahun berarti ya. Oke, nah sendiri ada nggak sih seragam di kampus? Seragam di kampus? Nggak ada seragam, tapi ada ini Alma mater? Iya, alma mater. Nah itu dipakai pas kapan biasanya alma mater? Biasanya kalau ada acara penting. Acara penting aja. Berarti emang benar-benar jadi mahasiswa tuh enaknya pakai seragam tuh enak? Enak banget. Oke, siap. Mungkin ada lagi terakhir nih. Nah, nih ada pertanyaannya nih, live nih. Kak, bagi aku nih gue-nya dong, fans pada pandangan pertama nih. Kalau enggak TikTok lah. Oke, boleh di spill kan nih? Boleh nih. Buat Cinetiverse nih, dicatat cepat ambil pulpen sama. Tapi IG aja ya, TikTok malu soalnya. Boleh. IG-nya apa Kak? Felicia Lirenza. Pakai spasi? Enggak gabung Felicia Lirenza. Ingat langsung di-follow. Oke. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita nih gitu kan. Jadi kita udah ngomongin banyak tadi dari awal ketika jadi siswa seperti apa, jadi mahasiswa seperti apa gitu kan. Terus banyak plus minusnya juga. Nah, buat kesimpulannya nih dari
Feli, kira-kira sarannya nih untuk siswa yang pengen menjadi mahasiswa tuh seperti apa? Sarannya pas sekolah cari betul-betul dulu passionnya di mana agar nggak salah nanti ke depannya ambil jurusan. Kemudian nikmati waktu pas jadi siswa. Jadi nanti kalau udah lulus bisa lebih banyak pengalaman yang udah didapat pas jadi siswa. Dan kalau udah jadi mahasiswa tetap bergaul yang baik gitu. Jangan sampai salah pergaulan aja sih. Oke, nah jadi buat Sinotivers yang sekarang masih jadi siswa, pergunakanlah waktu kalian sebaik mungkin gitu kan. Agar ketika menjadi mahasiswa, benar-benar jadi mahasiswa yang baik. Kayak gitu kan. Baik jurusannya itu tepat, maupun pelajaran itu yang disenangi juga. Dan ketika jadi mahasiswa, pastikan juga mahasiswa itu jadi mahasiswa yang benar-benar berattitude yang baik, nggak dikejar-kejar dosen, tapi kita ngejar-ngejar dosen gitu kan. Nilainya bisa juga bagus, sehingga nanti peluang untuk di dunia kerjanya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Masih di Podcast Edukasi Sinotiv, jangan tutup pintumu. Terima kasih.